Udah tahu kalau kedua. Masih nambah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di antara sifat orang yang masuk surga itu nanti, di dalam surga itu salah satu cirinya mu'ahikatun mustabasyirah, tertawa dengan wajah yang cerah. Sebagaimana kita di pondok pesantren Sabilul Muhtadin bersama para habaib, bersama para kiai, para ulama bisa tertawa bahagia, mudah-mudahan begitu pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Malam ini saya Al-Fakir Abdul Somad amat sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahim dengan Bang Taufik, dengan Bang Daus, dengan Haji Komar, dengan Bang Haji Bolot. Saya mendengar bahwa Bang Haji Bolot itu, mohon maaf Bang Haji Bolot, beliau tidak bisa mendengar. Jadi tadi saya mau ngetes, pas salaman saya tanya, sehat Bang Haji? Sehat? Bisa, saya ingat, saya selalu nonton beliau. Kalau saya lagi tenang, saya buka YouTube, saya tonton. Dari situ saya dengar Bang Haji ini bisa mendengar jernih pendengarannya kalau dalam dua keadaan. Yang pertama tentang uang, yang kedua kalau ada cewek cantik. BDN 3 yang merupakan selalu saya saksikan, saya tonton dari sejak. Cuma yang saya agak bingung, dulu waktu saya kecil, mereka ini saya tonton di TV sudah tua. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap tua. Jadi mereka ini awet muda, awet tua. Mudah-mudahan abang-abang kita panjang umur, sehat badan, bersatu dalam sebuah komunitas bersama bernama MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Mereka kelihatannya tidak terlalu serius, tapi amalnya serius. Ada orang yang kelihatannya kerjaannya serius, tapi amalnya kurang serius. Mereka kelihatannya santai, buat orang ketawa, tapi sesungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena untuk membuat orang ketawa dan membuat orang menangis itu diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Apa amal serius mereka? Dengan adanya mereka menyalurkan sebagian dari hasil tetes 10 keringat mereka, mampu menyantuni anak pesantren, yatim, fakir, dan duafa. Kita doakan supaya umur mereka panjang. Karena kalau sampai umur mereka pendek, tentu bantuan ini putus, nauzubillah, dan yang tuli tetap tuli. Karena kalau sampai dia mendengar, gajinya putus. Kata Bang Haji dari bukan saya yang ngomong. Ada seorang laki-laki namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis perempuan mau menanyakan fatwa kepada Imam Hatim. Lalu kemudian nggak tahu, mungkin karena perempuan ini sangat sakit perut, masuk angin, akhirnya dia kejut di depan Imam Hatim. Imam Hatim tidak mau mempermalukan dia. Saat itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar, sampai akhirnya perempuan itu meninggal dunia. Maka disitulah Imam Al-Hatim itu diukur namanya Imam Hatim Al-Asam. Asam artinya tuli, sumum, bukmun, omyo. Sumum tuli, dia pura-pura tuli karena ingin menjaga harkat martabat kehormatan seorang perempuan. Karena kalau sampai dia mendengar, perempuan itu tahu bahwa dia mendengar, perempuan itu dengan tidak ada rasa bersalah dia keluar, karena tidak ada respon sama sekali dari Imam Hatim. Setelah Imam Hatim mendengar perempuan itu meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali normal, kembali seperti biasa dia bisa mendengar.
waktu ditanya, jadi selama ini kau sebenarnya bisa mendengar? Kata Imam Hakim, aku selama ini bisa mendengar. Lalu kenapa kau pura-pura tidak mendengar? Karena aku ingin menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Jangan sampai jatuh harkat martabat harga diri. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Somad mengidolakan Bang Haji Bolot? Saya tonton beliau, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain, dia menjatuhkan dirinya. Banyak orang sekarang untuk membuat lucu yang menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ternyata tidak perlu menghina orang lain untuk naik ke atas. Jangan sampai seperti orang membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Beliau cukup menjatuhkan dirinya, orang tertawa, dan hasil dari perolehannya disalurkan ke pondok pesantren sehingga banyak yang terayomi. Tidak hanya beliau, semua anggota MPP Majelis Pengajian Pelawak mudah-mudahan tetap solid insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nanti masuk surga itu tidak sendirian, digiring berjamaah. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Salamun alaikum, diselamatkan untuk kami. Tibutum, kamu sudah berbuat baik. Penfuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Orang masuk Islam itu tidak sendirian. Ilaja. Mudah-mudahan yang di antara jamaah masuk itu adalah jamaah pondok pesantren Sabilul Sabil jalan. Muhtadin, orang yang dapat hidayah. Satu hari berapa kali kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah, Ustaz? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah bersyahadat, kita kan sudah dapat hidayah. Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, dari tidak mengenal Rasulullah menjadi mengenal Rasulullah, dari tidak Islam menjadi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, apa yang kita minta ihdinas siratal mustaqim? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah sholat. Kita minta jangan sampai hati ini berubah. Ya muqallibal qulub, wahai yang paling membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Makanya saya tanya ke Habib, ini jamaah kawan-kawan abang-abang haji dari MPP ini datang ke Sabilul Muhtadin sebulan sekali atau gimana? Mereka datang kemari bahkan 1 bulan sampai 2-3 kali, Pak Ustaz. Ini menunjukkan tanda-tanda istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini sampai kapan kita jaga, Pak Ustaz? Sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selesai kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, kita katakan kalimat tauhid alaina nahya, dengan itu kita hidup, wa alaina namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ada orang menganggap bahwa Nabi itu orangnya sangat serius. Memang betul Nabi itu serius. Tapi suatu dalam hadis disebutkan Nabi tertawa hatta badas nawajidu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi kalau ada orang tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, itu sekedar senyum atau tertawa lepas? Tertawa lepas. Suatu ketika Nabi SAW di rumah datang tamu. Ya Rasulullah, ya aku celaka ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka? Karena di siang bulan suci Ramadan, mohon maaf beri maaf, aku tidak dapat menahan hawa nafsu, aku berhubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, kamu mesti puasa syahrain mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut kamu mesti ganti puasamu karena kamu sudah melanggar. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa ganti 2 bulan berturut-turut? 1 bulan saja saya tidak tahan. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kamu bersedekah miskinan, kasih makan 60 pakai miskin untuk menebus dosamu. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ngasih makan pakai miskin? Aku ada miskin. Lalu kata Rasulullah SAW, tolong ambilkan kurma di belakang. Makanan pokok mereka ketika itu kurma. Lalu kemudian dibawakan kurma, berikan kepada dia. Kamu pulang ke kampung, berikan kepada orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling miskin.
Badas nama jujuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi rahmat. Kata Nabi, kalau gitu kau bawa pulang makan dengan sendiri. Jadi ada kalanya Nabi marah, ada kalanya Nabi itu marah sampai merah matanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ketika Nabi mendengar ada orang berdebat tentang Al-Quran, Nabi tidak suka berdebat. Kata Nabi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka berdebat, padahal kebenaran itu sudah jelas. Memang ada kalanya yang disuruh berdebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum, kalau mau berdebat silakan debat, tapi ujung kalimatnya coba lihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau adik-adik santri, kalau para asatidz, kalau bapak ibu jamaah tidak larut dalam tertawa, memperhatikan omongan Bang Haji tadi, Bang Haji Burhan dengan Bang Haji Bolot DPR, itu ada satu kalimat ketika beliau mengatakan nyuruh orang sholat atau ngajak. Yang tepat itu nyuruh atau ngajak? Ngajak. Karena kalau nyuruh kita belum tentu sholat, tapi kalau kita ngajak dan bunyi ayatnya memang ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Jadi apa yang kita lihat pada malam hari ini, mereka sedang mengajak kita di tengah kesulitan yang bertubi, kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Di tengah kepopuleran mereka, popularitas tingkat tinggi, masuk ke dalam televisi, ditonton oleh dari manusia semuanya, mereka senang. Mereka masih menyisihkan sebagian dari hasil gajinya untuk mereka juga punya keperluan, tapi mereka masih memikirkan pondok pesantren. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung, yang belum terbuka pintu hidayahnya malam ini ditonton, di-share, dibagikan kepada semua. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Akhir-akhir ini saya sering dapat kiriman video-video pendek Bang Haji Komar. Beliau dengan gayanya yang khas, dengan kopinya, dengan jenggotnya yang putih, mengirimkan video-video pendek, pesan-pesan dakwah. Begitu dapat, saya share ke tempat yang lain. Mudah-mudahan saya juga dapat pahalanya, pahala share-nya. Memang beberapa kali saya juga nyambung, ternyata pakai habis. Artinya apa? Pakailah handphone untuk share dakwah. Silakan pakai dia untuk share kebaikan. Lingkungan kita ada 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal. Bapak Ibu yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin berbahagia sekali. Kenapa? Karena dekat dengan taman surga. Di dalam Riyal Jannah, kalau kamu lewat di taman surga pertama, jangan sampai dia ikut makan dan minum di taman surga. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu. Orang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, datang kemari. Mereka dengan segenap jadwal kesibukan pekerjaan mereka, kontrak-kontrak mereka di televisi, mereka sempat untuk datang kemari. Kenapa kita yang ada di lingkungan? Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung mati. Ayamnya banyak tapi mati kelaparan. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin, ini nikmat yang besar. Ini pondok pesantren tidak ada pagarnya, menyatu dengan masyarakat. Ada pondok pesantren, pagarnya setinggi mata memandang. Di dalam pagar pesantren orang ngaji, sholat berjamaah, baca Quran. Tapi begitu keluar pagar, langsung ketemu dengan orang minum khamar, ayam main judi. Apa pengaruh pesantren terhadap lingkungan? Saya senang dengan pesantren ini. Kenapa? Karena dia menjadi pesantren umat. Dia bukan pesantren yang berada di tengah umat, tapi dia pesantren umat. Santri kita bersama. Oh, kalau pesantren nggak ada pagarnya, nanti santri lari. Santri nggak akan lari. Kenapa? Karena masyarakat menjadi pagar benteng. Ketika santri mau lari, kami nggak lari. Kenapa? Kami adalah pagarnya di sini, bentengnya di sini. Jadi sekarang banyak juga pondok pesantren, mohon maaf, beri maaf, seperti kebun binatang di tengah kota, lalu kemudian ada kerangkeng, orang di
manusia merasa terpenjara. Dan ketika kita tanya orang luar, gimana kalau pesantren? Dia nggak peduli. Beda dengan pesantren Sabilul Muhtadin, masyarakat sendiri. Malah saya heran, santrinya mana? Kok tua-tua semua? Artinya apa? Masyarakat, adik-adik kita santri-santri, adik-adik yang jadi santri, kalian manusia-manusia yang spesial, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh makhluk-makhluk yang unik. Ini makhluk-makhluk FPP ini gak banyak di dunia. Mereka ini perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti Jurassic Park, dinosaurus. Bisa ada makhluk-makhluk ini dan datang kemari. Orang setengah mati mau datang, mau nonton, mau masuk TV dengan mereka, ngejar mereka minta tanda tangan. Bisa-bisanya mereka yang datang ke kalian. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Masalah katanya bangsa kelewat di suatu jalan. Yang tadi sufi iman di jalan itu dia mendapatkan ilmu. Sahallallahu alaihi qariban ila jannah. Dimudahkan Allah jalan dan menuju surga. Habib, ini pesantren Sabilul Muhtadin ada ijazahnya enggak Habib? Banyak orang sekarang baca kitab, hafal Quran, orang tuanya nanya, nanti anak saya mau kuliah kemana? Nanti anak saya gimana S1, S2, S3-nya? Alhamdulillah, apa kata Bang Taufik tadi? Walaupun kami pelawak Ustaz Abdul Somad, tapi kami tetap kuliah dapat beasiswa. Bang Haji Komar, doktor, dapat beasiswa, dapat S1, S2, S3, S2, S3 dan Bandung. Lanjutkan pendidikan. Jadi ternyata anak-anak adik-adik kita di pesantren Sabilul Muhtadin, mereka punya ijazah formal, tahfiz Quran, bahasa Arabnya oke. Jangan minder jadi anak pesantren. Jadi sekarang ditanya, kamu di mana? Saya di SMP Plus. Kamu di mana? Saya di SMA Serbaguna. Kamu di mana? Saya ya lagi mondok-mondok. Kenapa kamu nggak punya percaya diri jadi anak pesantren? Adik-adik di pesantren pede apa enggak? Ininya enggak. Anak SMP pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Berapa pelajaran? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Anak pesantren Sabilul Muhtadin, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, tafsir, ulumul Quran, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, riyadul hadis, baca kitab kuning, ngapalnya mencret. Makanya salah kaprah kalau ada orang anaknya, mohon maaf, anaknya kurang-kurang IQ, kurang-kurang akal. Ya udahlah, kamu yang agak bodoh dikit masukin pesantren. Kalau anaknya cerdas, masuk SMP. Kalau anaknya pintar, masuk SMA. Kalau anaknya bodoh, masuk pesantren. Anak bodoh dimasukkan pesantren, error, hang, mati. Justru anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, itulah masukkan pesantren. Pelawak-pelawak ini cerdas atau enggak cerdas? Cerdas. Pelawak yang paling cerdas, cepat dia nangkap. Cepat dia menangkap operan-operan bola-bola itu tanpa dia mikir langsung. Jadi mereka datang ke pesantren ini dua kemungkinan. Mereka menjadi cerdas dengan ilmu agama atau adik-adik jadi pelawak semua nanti. Dulu ketika belajar, sekarang kalau kita lihat tes belajar ke Yaman, tes belajar ke Mesir, tes belajar ke Saudi Arabia, yang dites hafalan Quran, yang dites bahasa Arab. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi ada satu yang perlu dites, ilmu komunikasi ngomong dengan orang. Walaupun hafalan Qurannya banyak, walaupun bisa baca kitab kuning, walaupun bahasa Arabnya lancar, cair, tapi kalau ngomong nggak bisa, orang nggak ngerti, apa gunanya ilmu? Betul. Jauh-jauh belajar sampai 20 tahun. Pulang yang ngomong, dia kalau dia ngomong, dia ngerti cuma 3. Dia istrinya sama mertuanya. Kan mubazir. Jadi ke depan, insya Allah adik-adikku yang ada dari pesantren Sabilul Muhtadin, kalian aman sangat bisa berkomunikasi ngomong dengan orang. Kenapa? Karena yang datang ke sini master, profesor komunikasi,
orang-orang lawak yang menguasai dunia komunikasi. Nah itu Bang Haji ajarkan anak-anak ini, ajarkan anak-anak ini bercerita, agak 2 SKS, 12 tatap muka, 12 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Jelaskan kepada mereka gimana cara ngomong yang baik. Jangan mereka sangka lawak itu hanya sekedar ngomong, ada tekniknya, ada ilmunya. Karena kalau tidak nggak nyambung ke telinga orang. Bagaimana supaya bisa orang bergugau, menarik? Bayangkan berapa banyak orang menyusun kata-kata jadi keindah, tapi begitu diomongkan dalam seminar nggak keluar. Baru megang mikrofon aja lah. Mereka begitu lancarnya. Bahkan Bang Haji Bolot dia nggak ngomong aja orang tahu. Begitu orang ngomong dia ngomong orang sudah turun langsung. Apa maknanya? Dia mereka punya kemampuan untuk memukau, untuk menjadi pusat perhatian. Setelah orang punya perhatian, barulah kau sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata hikmah masuk ke dalam hati mereka. Masyarakatnya beruntung, adik-adik santrinya luar biasa, subsidi silang, tidak ketahuan mana yang mampu yang tidak mampu, karena semuanya. Jangan katakan pesantren mu'afah itu menjatuhkan, underestimate orang, menganggap remeh. Ini pesantren istimewa, betul? Betul. Ini pesantren orang-orang hebat, betul? Betul. Apa istimewanya mereka? Orang-orang hebat datang kemari. Orang-orang hebat yang ada di televisi bisa datang kemari. Ustaz Somad datang kemari. Ini menunjukkan anak-anak ini adalah anak-anak hebat luar biasa. Di mana Ustaz Somad tadi malam tausiah? Di pesantren hebat, di pesantren luar biasa. Kalau bahasa kampung saya, pesantren amazing. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendalami ilmu agama. Allahumma faqihhum fid-din wa'allimhum at-ta'wil. Jadi saya ketemu dengan salah satu guru Ustaz. Gimana pengalaman Ustaz di sini? Al-ajru minallah. Gajinya di sini dari Allah. Gaji mengajar di pesantren ini dari Allah. Gedungnya mewah, masjidnya luar biasa, dindingnya warna hijau. Maka kalau mau awet, tahan lama, sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah, maka karpetnya buat merah. Hijau 20.000, merah 100.000, abu-abu 2.000. Datang pati murah bawa-bawa. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Kalau dibangun jembatan penting, dibangun jalan penting, tapi ada yang lebih penting, sumber daya manusia, betul? Betul. Siapa yang bisa memperjuangkan ini? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan lawak, tidak selesai dengan ustaz, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Mesti ada orang yang punya kekuasaan memperjuangkan pesantren di parlemen. Orang yang hadir pemimpin kita, anggota dewan, hadir ibu, sekarang ibu wali kota, nah, sudah PLT. Nah, PLT itu yang bergerak di PLT artinya pejabat di lain ta'ala. Kalau ada niat baik, maka niat baik. Kalau saya terpilih, saya akan tolong pondok pesantren. Tapi jangan jadikan pesantren mendorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, say goodbye. Jadikan anak-anak pesantren doa mereka makbul. Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kekuasaan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Begitu nyebut politik, langsung miknya mati-mati. Apa maknanya? Siapapun kita, apapun jabatan kita, kalau kita pakai menolong pondok pesantren Sabilul Muhtadin tidak akan mati sampai hari kiamat. Adik-adik ini kita akan tamat, muncul yang baru. Tunas-tunas hijau akan tumbuh. Pohon batangnya boleh lapuk tumbang, tapi tunas hijau akan terus tumbuh. Abdul Somad masa lalu,
saya akan berakhir, semua akan selesai, semua akan bubar, pengajian ini pun akan berakhir. Abang-abang kita berdiri membuat kita tertawa sampai masa jenuh, sampai masa bosan berakhir. Yang tidak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan kita sampai ke surga. Amin. Hubungan menjaga pondok pesantren masih ada Sayyidi Al-Habib Jamal Al-Amudi beserta para habaib. Al-Ausila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah lebih dicintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan itu sendiri. Yang ngomong begitu kan Abdul Somad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam ini kita nyambung silaturahim dengan habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada cucunya membuat kita bisa bersama dengan kakeknya di surga dengan Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada FBP, ada masyarakat, ada kiai, ada adik-adik santri, ada ustaz, lengkaplah semua. Lalu bagaimana dengan wali-wali murid ini? Wali murid ini mesti melepas anaknya dengan ikhlas karena mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Adik-adik yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkat, malu. Soleh. Mereka bukan nggak mau, mereka orangnya diajarkan di pesantren tawadhu. Adik-adik mau jadi tentara angkat tangan. Lumayan Pak, ada 3 orang. Kira-kira lebih efektif mana ya? Adik-adik saya tanya, lebih efektif mana berdakwah? Jadi tentara, polisi atau jadi ustaz? Jadi ustaz. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih efektif didengarkan masyarakat untuk dakwah? Jadi tentara, polisi atau jadi ustaz? Jadi ustaz ya, jangan berubah pikiran ya. Oke. Sekarang ustaz ceramah di atas mimbar. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi, menggelegar di atas mimbar. Jamaah begitu keluar dari masjid, habis pengajian keluar dari masjid, langsung di pinggir jalan keluar parkir orang jual minuman keras. Yang saya sampaikan ini hoax apa hak? Betul apa salah? Benar. Orang nggak dengar omongan ustaz kalau menggelegar. Tapi bayangkan kalau ada babim kamtip mas, dia nggak ceramah, dia nggak ngomong. Dia lihat ada orang jual minuman keras, dia ambil pistolnya, mau minum lagi, mau mabuk. Kira-kira mana yang lebih didengar orang? Ustaz ceramah atau babim kamtip mas? Babinsa. Tadi katanya ustaz. Pegang pistol. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, dia yang makmum. Bayangkan kalau yang azan babinsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matang semua orang. Bayangkan kalau yang azan Kapolda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapolsek semuanya hadir. Apa jawab Kapolsek? Siap. Sekarang saya tanya
tanya adik-adik pertanyaan yang sama, hanya beda menit. Mana yang lebih efektif berdakwah, polisi atau ustaz? Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi gubernur, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi pengacara. Itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah menegakkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mau jadi pelawak angkat tangan. Dalam hati mereka ingin. Silakan kalian jadi pelawak, tapi pelawak yang sudah menggabungkan diri ke MPP. Karena mereka karena mereka sudah mencintai para habaib. Mereka menggabungkan diri dengan komunitas. Mereka sudah melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, dan gaji mereka pakai untuk mensupport pondok pesantren. Gaji yang kau dapat, kau belikan mobil baru. Begitu kau mati, mobilmu dipakai istrimu dengan brownies, rondong manis. Gaji yang kau dapat, kau belikan rumah megah, mewah, cantik, mahal. Rumah itu akan dijual oleh anak menantu, betul? Kau dapat uang, kau belikan rantai emas, gelang, cincin. Emas itu akan dipakai mereka untuk segala keperluan dunia. Tapi kalau kau pakai pembebasan tanah, itu masih ada kebun pisang yang belum dibebaskan. Bisa dibuat kebun, bisa dibuat kelas, bisa dibuat asrama, bisa dibuat masjid lebih besar, jamaah lebih ramai. Tapi jangan undang Ustaz Somad untuk meletakkan batu pertama. Karena banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Undanglah mereka yang punya uang banyak. Nanti setelah selesai pembangunan, penandatanganan prasasti oleh Ustaz Abdul Somad. Didampingi oleh sahabat-sahabat dari MPP. Masya Allah, insya Allah kalau pas terus nikah nanti Bang Ani Bolot subuh dengan mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah anak-anak muda yang ada di hadapan saya sekarang. Ibu-ibu malam ini membawa anaknya nangis, gak kenal dengan Ustaz Abdul Somad, dia bawa malam ini. Anak kecil dibawa untuk apa? Membiasakan diri. Nanti anaknya punya sejarah. Kalau ditanya 20 tahun akan datang, gimana dulu masa kecilmu? Masa kecil saya dibawa ke pesantren Sabilul Muhtadin. Amin. Anak-anak muda ini punya cerita di masa akan datang. Gimana dulu kamu waktu masih muda? Saya kenal dengan dia. Itu teman papa ya? Teman saya. Gimana kenalnya? Kami sama-sama ngaji di Sabilul Muhtadin. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah ini kurang empati. Kita cerita mati dia ketawa. Ini efek abang-abang ketawa juga. Kita mati pun ketawa juga. Saya khawatir abang-abang pelawak dari MPP ini kalau mati meninggal dunia masuk ke yang lahat, ditanya malaikat pun lawan. Marah buka, mau tahu aja, mau makan ya. Sebenarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masanya serius, ada masanya bercanda. Mereka mencari nafkahnya bercanda, tapi amalnya serius. Mana yang lebih bagus? Orang yang kelihatannya serius tapi amalnya bercanda, atau orang yang bercanda amalnya serius? Bingung Pak Ustaz, karena sekarang semuanya bercanda. Ada orang yang kelihatannya kerjanya bercanda, gajinya serius. Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Mau dapat apapun, yang penting dipakai untuk fisabilillah mengalir setelah kematian. Maka dapat mereka uang yang kau belikan makanan busuk, dibelikan makanan busuk. Jangankan makanan malam ini, makanan malam ini belum tentu awet sampai besok pagi, basi, busuk, santan segala macam. Wah lagi setiap belanja yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk. Wah mata saudara tak ambaikan, yang kau wakarkan, sedekahkan,
yang kau infakkan itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gedung ini cantik, ini asrama apa kelas? Asrama. Alhamdulillah. Coba tadi kalau saya tanya, ini asrama apa kelas? Di rumah orang Pak Ustaz. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan main-main di tepi kali. Sudah lama saya ceramah, baru inilah tukar mikrofon 1 jam sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebat pesantren Sabilul Muhtadin ini. Kenapa? Karena mikrofonnya disediakan 3. Luar biasa. Ada khusus pembukaan, ada isi, dan ada khusus tanya jawab. Nanti yang mau bertanya silakan buat di kertas. Kenapa Ustaz kawan itu kalau ceramah kami lihat pertanyaannya di kertas semua? Biar supaya saya enggak kena jebakan Batman. Dan kalau ada pertanyaan yang sulit-sulit, nanti saya lihat baca apa nih ya berpoin. Kalau saya nggak bisa jawab. Heran kami lihat Ustaz Somad kalau ceramah di YouTube itu semua pertanyaan bisa dia jawab. Iya, yang nggak bisa jawab kan dari aku. Tolong tanya pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh dan amal somad. Buatlah pertanyaan yang menambah iman. Jangan pertanyaan yang hanya skolastik, nggak nambah apa-apa. Ustaz Somad, nanti kalau kita bisa liburan ke bulan, kiblatnya kemana ya? Apa? Itu sesuatu yang belum tercapai. Nanti aja kita bahas setelah liburan. Tapi saya pernah juga ditanya orang begitu waktu dialog di TV terakhir. Ustaz, ya, nanti kalau kita ke bulan, kiblatnya kemana? Ke bumi. Kiblat di mana? Ka'bah di mana? Di bumi. Jadi kalau sampai ke bulan kiblatnya ke bumi, yang ada ke bumi. Bumi di mana kau? Nanti setelah di sana kita kelihatan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sudah 2 tahun kita tidak ke kota suci Makkah Al-Mukarramah karena khawatir dengan Covid. Ajak ngomong sahabat, mudah-mudahan kita nanti bisa pergi. Apalagi bersama dengan abang-abang dari NPP, Haji-haji dari NPP. Saya yakin ketawa dulu di Makkah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah jadi pejabat itu nggak ada matinya? Mati. Apakah jadi orang kaya itu nggak akan didatangi malaikat maut? Mati. Apakah jadi orang terkenal itu tidak akan meninggal? Meninggal. Semua akan menghadap Allah. Sebutkanlah berapa banyak pelawak-pelawak terkenal pada zamannya, pada masanya. Hilang. Terang benderang di tengah hari sampai masa gelap datang, kelam, hilang. Tua, layu, mati, selesai. Yang kekal abadi hanya pesantren Sabilul. 2-3 semen untuk tiang, untuk atap, untuk lampu, untuk masjid, datang ke santri. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Sabilul Muhtadin, tapi ceramah malam ini ditonton oleh semua artis-artis pelawak di dunia. Kenapa? Karena ini diliput, banyak sekali kamera. Mudah-mudahan kameranya ikut. Jadi akun yang jelas channel Ustaz Abdul Somad, namanya Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya mau ada perubahan 2-3 hari ke depan, mereka akan nelpon Habib Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Habib Jamal Al-Amudi? Betul. Kami sudah nonton tausiah Ustaz Abdul Somad. Berapa kelas lagi yang perlu dibangun? Berapa anak santri yang belum bayar uang sekolah? Berapa keluasan masjid? Tanya sama Habib Jamal. Ini mau bantu? Enggak, nanya aja. Tapi lagi mau buat konten aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya nanti kau melihat azab neraka, telinga mendengar. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau hidup selamanya. Na'mal shalihan inna muqinun. Kami ingin beramal soleh. Bisa kita hidup lagi? Tidak bisa. Kalau sudah mati, hidup cuma 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Latus adunna yauma idzin anin na'im.
kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, langkah kaki, ayunan tangan, semua yang melangkahkan kakinya kemari dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ingat yang saya katakan menghapus dosa, bukan menghapus utang. Nah, pulang pengajian, kapan bayar utang? Sudah hapus kata Ustaz Somad. Saya nggak pernah ngomong begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya kita hanya menjadi sejarah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ada zamannya pelawaknya si anu, ustadznya si anu, pejabatnya si anu, orang kayanya si anu. Dia tidak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di samping itu takut kena somasi. Di zaman anu, pejabatnya si anu, orang kayanya si anu, hanya sekedar cerita. Siapa pejabatnya? Fir'aun. Siapa orang kayanya? Qarun. Sampai hari ini peninggalan sejarahnya menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Piramid, Sphinx, Fir'aun, orang hebat. Apalagi kalau kita sampai ke Mesir, ada satu danau tempat tenggelamnya istana Qarun, tapi belum pernah saya ketemu dengan orang. Kenapa Pak Ustaz? Nama saya Fir'aun. Aneh mau ngaku keturunan Qarun? Nggak ada. Malu. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak malu punya kakek seperti kita. Itu ada benar yang diatur, berarti waktu udah habis. Jangan sampai anak cucu kita malu. Tapi insya Allah sahabat-sahabat kita dari anggota MPP ini, kalau mereka meninggal, anak cucu mereka bangga nggak dengan mereka? Bangga. Tahu kamu pesantren Sabilul rumah tadi ya? Itu donaturnya adalah bapak kami, kakek kami yang tergabung dalam MPP Majelis Pelawak, Majelis Pengajian Pelawak. Dunia yang mereka dapat, akhiratnya dapat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka dunia jelas dapat, terkenal, dapat uang, masuk TV, populer. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat melayang. Kalau ini nanti masuk neraka, mereka udah terkenal dunia. Kok setuju? Nauzubillah. Mereka mau bergabung dalam majelis pengajian karena mereka ingin sudah selamat di dunia dan ingin juga selamat di akhirat. Kita mungkin masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena doa santri-santri yang tulus ikhlas. Makanya adik-adik kalau malam baca Yasin, baca Quran, doakan semua donatur supaya panjang umur, sehat badan, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menikah, yang menikah bisa nikah sekali lagi. Biar labuknya mereka. Saya cuma mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini seperti tanaman, sampai masanya bertunas hijau, lalu kemudian berputih, berbunga, berbuah. Setelah itu dia pun akan kuning, layu dan mati. Sampai masanya ada tunas hijau yang muda-muda SMP, SMA, S1, S2, S3 bekerja, lalu kemudian punya rumah, punya istri, punya anak. Setelah itu liburan, tua, berakhir dengan kematian. Tidak ada yang kekal abadi di dunia. Pisang setelah berbuah sekali dia akan mati. Makanya muncullah pepatah pisang tidak berbuah dua kali. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa daunnya untuk alas makanan, pembungkus nasi segar luar biasa dibungkus pakai daun pisang, lontong sayur warnanya hijau pakai daun pisang, luar biasa orang kepanasan pakai daun pisang, dan orang habis makan sebelum makan sunnah makan buah-buahan, diantaranya makan pisang, zat-zatnya, vitamin-vitaminnya melancarkan pencernaan dan lain sebagainya. Setelah misinya selesai jalan. Jadi kalau ada manusia tidak bermanfaat sama sekali, lebih hina daripada batang pisang. Batangnya pun masih bisa dibawa untuk rakit-rakit ke hulu, rakit-rakit ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Oh, jangan sampai begitu. Kita mau sakit-sakit dahulu, kalaupun sakit di dunia, kalaupun susah di dunia, paling tidak masih ada harapan. Harapan kita adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti orang Islam itu pakaiannya mesti jelek, mesti copot jamping,
datang orang menemui Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bajunya megah, mewah, naik kuda, gagah perkasa. Datang orang kafir, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya katanya dunia itu penjara bagi orang beriman, dunia sejilul mukmin, katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kamu orang beriman baju bagus, kendaraanmu mahal? Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kami di penjara aja begini enaknya, apalagi nanti susah. Kamu di dunia aja sudah begini lagi, apalagi nanti di neraka. Jadi kalau adik-adik nanti bercita-cita punya rumah besar, mobil besar, istri besar, salah nggak salah? Enggak salah. Yang penting ada misi lain dalam hidup. Ini banyak sekarang orang hidupnya nggak punya misi. Yang penting sekolah, habis sekolah kerja, habis itu kerja, dapat uang, nikah, punya mobil, punya rumah, liburan, sakit, mati. Bagus kok jadi kucing Angkora. Nggak ada misi dalam hidup. Cita-citanya ingin apa? Cita-cita sebelum mati bangun masjid. Amin. Cita-cita sebelum mati bangun 1 kelas, 2 kelas asrama. Amin. Cita-citanya memberikan beasiswa anak-anak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kirim ke Al-Azhar Kairo, kirim ke Darul Mustafa Karim Al-Maut, kirim ke Rubat Bali, kirim ke Maroko, Darul Hadis, kirim kemanapun dia mau pergi. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Silakan kirim kita semana. Kamu pergi ke sana. Bapak mau bantu? Enggak, saya ngarahkan aja. Saya kelas 3 SMP, habis sholat subuh, datang menemui Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Libya, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan, yang penting Arab. Dia lihat saya dari rumah, saya tunjukkan. Mungkin dalam hatinya ini anak mau tidur atau masih tidur. Kelas 3 SMP saya mau ke Arab. Sekarang pun saya bingung, kok kelas 3 SMP saya sudah punya cita-cita mau ke Arab. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Mondok aja lagi, nanti setelah tamat mau datang. Maka saya heran kalau ketemu sama anak-anak udah kelas 3 SMA, pas ditanya rencana mau kuliah kemana? Hidupnya tak jelas. Kesambet ya. Kebanyakan main game online. Chip masuk kepala. Visi-misinya jelas. Saya dulu ketika sekolah, saya tulis di buku saya itu Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Semua buku saya tulis gitu. Sampai teman saya satu bangku berbisik, "Man, tolong jangan tulis lagi." Kenapa? Aku takut kau gila. Saya kan gila sampai sekarang. Tercapai cita-cita sekarang. Gantung cita-citamu setinggi bintang di langit. Mau jadi nggak ada bintang. Kenapa? Karena bintangnya turun ke pesantren Sabil Mandar. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kakimu naik ke atas nggak menginjak, nanti mau hancur. Lihatlah, mereka yang tergabung dalam NKP sudah terkenal populer mereka di Jakarta. Mereka datang kemana? Bukan dekat ini kemana? Kami berangkat dari Bogor tadi jam 4:30. Dia tidur bangun saja belum sampai belum. Tidur lagi nggak sampai belum juga. Tak sampai. Saya pikir ini paling anggota NPP nggak ada yang datang. Masya Allah, jenderal-jenderalnya datang. Bintang 4, bintang 5 datang. Bintang 7 nggak datang kan dari kepala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan Allah umur. Bahkan umur kan bisa ditambah Pak Ustaz. Umur bukan isi ulang. Umur bukan pakai 2 bisa ditambah-tambah. Doa panjang umur mengisi barokah. Ini nggak bisa ditambah. Ini 300 ml nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Tapi harganya bisa bertambah. Kenapa? Karena isinya. Kalau isinya cuma air putih 500. Kalau isinya cuma air putih 5 berapa? 3.000. Biasa 5. Oke lah 3.000.
Kalau isinya air putih 3.000, tapi kalau diisi madu bisa jadi 100.000. Kalau diisi air zam-zam, ya nggak 2 juta ongkos naik bawahnya. Paham doa minta panjang umur itu apa maknanya? Barokahnya bertambah. Ada anak-anak ini umurnya 17 tahun, 17 tahun umurnya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, bahasanya mantap, ibadahnya banyak, 17 tahun. Tapi ada orang umurnya 70 tahun, makan tidur, kalinya ngopi mati. Nggak ada barokahnya sama sekali. Maka selalu kita doakan orang panjang umur barokah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk ya biladin mabruk. Apa maksud mabruk? Allah berikan berkat usia. Begitu juga kalau ada orang nikah, barokah juga yang kita mintakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga kalau anaknya layak. Barakallahu laka fi umrik wa syakarta lahu wa rizqa birruh wa balagha asydan. Jadi ada orang untuk kaca pintu mobil, Ustaz, anak saya buka kaca. Kenapa? Anak saya mau doakan. Barakallahu laka fi umrik wa syakarta lahu wa rizqa birruh wa balagha asydan. Ibu bapak juga gitu, kalau ada orang minta doakan anaknya kalau hafal, kalau nggak hafal nggak katanya. Nggak mesti doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doakan anaknya menjadi santri pesantren sabil jalan, muhtadin jalannya orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka tidak hanya sekedar dapat hidayah. Allah menja'alna sababan liman ihtada, orang lain mendapat hidayah karena mereka. Amin. Ayyadallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairun min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Kalau zaman sekarang mobil sport yang pintunya satu harganya 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Kabarnya 2023 nanti keluar mobil tak pakai pintu sama sekali, lebih mahal lagi. Ayyadallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan kiai, kalau kau bukan ulama, kalau kau bukan penghafal Quran, santuni penghafal Quran anak pesantren. Mereka akan hafal Quran, mereka akan jadi ulama, mereka akan jauh jadi dai. Pahalanya engkau tetap dapat alirannya sampai hari kiamat. Tapi kalau kau investasikan untuk diskotik, untuk tempat maksiat, untuk tempat buat dosa, setelah kau mati dimakan cacing tanah, keran dosanya tetap mengalir. Namanya dosa jariah. Apa-apaan ini Pak Ustaz? Yang ada kan amal jariah. Dosa jariah mana ada? Dosa jariah itu ada dalam hadis, bodoh. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang tidak baik, pada wizruha dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dosa orang yang melakukannya setelah dia mati dia tetap dapat persennya. Siapa yang pertama kali membunuh di dunia ini? Kafir. Maka setiap ada pembunuhan, maka dia tetap dapat persen dari hasil pembunuhan. Itu dia kafir, menderita kafir. Siapa yang membunuh Joshua, itu kafir dapat berapa persen? Banyak kan itu menderita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mulai jam 9, sekarang udah pas jam 10. Saya di mana-mana tidak pernah merusak kode etik, 400 militer. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semuanya sudah disentuh, MPP, wali murid, masyarakat, alim ulama, majelis guru, pewakaf, pemimpin, polisi, tentara, wali pejabat, DPRD, mudah-mudahan semuanya menyentuh ke dalam hati, sampai ke hati, kita merubah dalam perilaku amal. Apa tanda tabligh akbar berhasil? Bukan karena ramai. Gimana tabligh akbar pengajian di masjid Sabilul Umum, di pesantren Sabilul Umum tadi malam? Masya Allah, sampai ada yang nyemplung kolam.
hasilnya ada perubahan. Mudah-mudahan kita semua berubah menjadi yang lebih baik. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan usaha sholat mati dalam keadaan husnul khotimah. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Asep. Mohon maaf, Kang Asep inilah yang sudah punya ikatan dunia. Abdul Somad belum ada Ustaz. Asep berada dari Pondok Sabilul Mudari mengenai perbedaan al-ghais dengan al-maqar. Apa beda ghais dengan maqar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang, kebun saya juga mati, tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir, tidak digunakan kata maqar, tapi digunakan kata ghais. Agisna, turunkan hujan. Kapan penggunaan maqar? Fasa'a maqarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari dua penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau maqar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren itu yang begini, berkualitas, bergizi. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan dan Tuhan itu Esa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas melihat kening malaikat maut, dia baca La, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji tetap menggerakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut La ilaha illallah tidak perlu menggerakkan mulut. La ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa di? Karena nggak bisa mati sendiri. Maka dikafankan, dimandikan, disolatkan. Bapak Ibu semuanya selesai sholat Jumat ini jangan pulang. Kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'allaq center supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau bersyahadat Allah, saya tanya, yang bertanggung jawab kemarin dia ngaji siapa? Jangan sampai dia usaha tidak kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khotimah. Allah mau gimana dia husnul khotimah? Ustaz, gimana supaya kita husnul khotimah? Istiqomah. Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khotimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadi. Apa nama jamaahnya? Baik kesubuhan. Zuhur nggak sholat dalam salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melancarkan segala rezekinya.
hingga akhir hayat. Amin. Amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media. Saya seringkali melihat video ceramah tausiah kajian berbagai ustaz, termasuk video ustaz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa cuma? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Kalau nonton ceramah usaha itu ada apa enggak? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa usaha itu ada di dalam nyata. Jangan ngaji orangnya nggak ada. Ustaz Hidayat itu ada? Ada. Gus Bahar itu ada? Ada. Wilayahnya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin ada? Enggak ada. Tapi saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang mobil itu ajaztukum jami'al manwiyati wa mu'allafati wa muhadarat. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini ku ajarkan, semua kitab-kitab yang ku tulis, semua ceramah-ceramah, tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis. Ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahli sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi, seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Para habaib kita dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampai kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3. Akidahnya Asy'ari, Sunni. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencaksilat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Al-Somad pencaksilat. Mana berani pasar-pasar gini? Patah-patah bidang. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang kesulitan dimudahkan Allah. Amin. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa bayarnya Pak Ustaz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satu pun ditemui. Pertama hitung berapa hutangnya. Hutangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, laku. Bagi yang belum nikah, yang mudah mau boleh buat, terima aja lah mukenanya. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 itu berapa gitu. Tapi yang kita udah lama kenal udah setutanya. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sadilul Muhtadi. Jadi yang ragu mau bayar di mana? Nah selesai ini sebelum setan datang, lagi Sufi segera temui Habib Jamal
lalu dipasrahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Bangkrut. Amin. Amin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh apa namanya Islam, roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad tinggal di Riau. Dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustaz Abdul Somad. Itu kan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah SWT. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allah menyaudzubika minal khubuthil khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa yang supaya dia ikut berkontribusi 5%. Nah, kita mati, jin qarinnya nggak mati, dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Mutadin. Ini Ustaz Somad bukan. Kalau orang berilmu dia tahu ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini, insyaallah. Ala hadirin ya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan tercapai segala maksudnya yang baik. Saya kembalikan ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.